Sesaat lagi segera kami hadirkan Smart Market Insight bersama Inspirator Investasi Indonesia, Ryan Filbert. Smart Market Insight, learning, sharing, and getting success. Halo, selamat sore Smart Listeners. Apa kabar Anda di hari Rabu ini? Semoga Anda sehat selalu ya. Sudah masuk di hari kedua di bulan September. Semoga Anda sehat selalu dan pastinya bahagia. Nah, di sore hari ini seperti biasa saya Audrey Joanna akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Seperti biasa dalam Smart Market Insight bersama dengan Mas Ryan Filbert. Halo, selamat sore Mas Ryan. Halo, selamat sore Mbak Audrey. Selamat sore juga kepada Smart Listeners dimanapun Anda berada. Gimana Mas Ryan, kabarnya hari ini sehat ya? Sehat. Kalau masih bisa ditelepon, masih bisa ngobrol, berarti kita dalam kondisi sehat walafiat. Siap sharing sore hari ini. Oke. Nah, kalau misalnya ngomongnya sehat, ini nggak cuma sehat secara fisik gitu ya, secara jasmani, tapi juga sehat keuangan nih harus banget Mas di era seperti ini. Dan hari ini kita akan membahas tentang hutang seperti janji kita di minggu kemarin ya. Nah, kalau misalnya ngomongin hutang nih kayaknya kurang sehat nih. Tapi sebenarnya makna hutang sendiri ini bisa dijelasin lebih rinci nggak sih Mas? Seperti apa sebenarnya? Yes. Nah, ini ada satu statement yang saya coba tangkap sedikit bahwa Mbak Audrey pun tadi sempat bilang bahwa hutang ini bisa aja identik dengan kata-kata kurang sehat. Nah, pertama saya ingin sekali mencoba untuk mengambil gambaran dari sudut pandang saya bahwa saya yakin betul sebenarnya tidak ada satupun sebenarnya di dunia ini diciptakan asal muasalnya dari buruk. Pasti semuanya ada hal positifnya. Jadi saya juga mau katakan bahwa sebenarnya hutang juga tidak selalu disebut suatu hal yang buruk. Tapi ada hal yang menarik. Saya pernah membuat sebuah, boleh dibilang survei kecil-kecilan lah. Sekitar 3-4 tahun yang lalu ketika saya sedang mencoba untuk meriset, ada satu pertanyaan saya adalah kepada rekan-rekan di Instagram. Jadi saya coba tanya adalah Anda sebenarnya lebih familiar dengan hutang atau investasi? Dimana kalau kita sudah paham sebenarnya kita bisa bedakan dua hal ini. Nah, ada banyak yang bilang hutang, ada bilang yang investasi. Nah, tapi sayangnya lebih banyak orang yang bilang bahwa dia lebih paham dalam hutang. Nah, bagi orang yang bilang paham dalam hutang, ini juga boleh nih Smart Listeners juga coba untuk pikir-pikir kalau Anda menjawab bahwa Anda lebih paham dengan hutang. Pertanyaan saya, kalau Anda lebih paham hutang, apakah Anda mengetahui beda dari bunga floating, bunga fix, ataupun juga ada yang sliding, ada interestnya sliding, ataupun juga Anda bisa membedakan apa itu bunga fix and cap? Kalau Anda bisa membedakan, menjawab dalam hati, berarti Anda memang benar sudah lebih paham mengenai hutang. Tapi kalau misalnya ternyata nggak paham, nggak apa-apa. Nah, sekarang saya akan geser ke investasi. Ini juga berlaku nih buat Mbak Audrey nih. Sekarang, kalau misalnya sekarang kita berbicara mengenai investasi, mungkin Anda bicara saya nggak paham. Berarti kalau nggak paham sebenarnya udah pasti apapun yang kita akan bahas nggak akan menjadi paham. Tapi kalau saya akan tanya, Oke, kalau misalnya investasi, apakah kamu tahu yang namanya compounding interest? Atau apakah kamu mengetahui yang namanya dividen? Atau apakah kamu mengenai dengan derivatif? Jadi pertanyaannya sama. Jadi kita berusaha untuk ketika kita mengatakan investasi, sejauh mana sih kamu tahu? Hutang sejauh mana tahu? Yang menarik nih, ternyata cuma ngomong, iya saya paham hutang. Begitu tanya, oh ada fix and cap. Apa itu fix and cap? Saya nggak tahu tuh. Tapi dia menyatakan dirinya, dia paham hutang. Nah, secara otomatis kalau ada orang yang bilang lebih paham hutang, dia berarti akan lebih jago hutang daripada jago investasi. Iya dong. Iya benar. Iya. Dan tapi ketika ditanyakan lebih dalam lagi, dia kagak tahu. Jadi sebenarnya dasar dia disebut orang bisa ngutang, jangan-jangan karena dia pernah berhutang dan seolah-olah dia ngerti segala sesuatu bagaimana cara menggunakan hutang dengan baik. Padahal setelah ditelaah lebih dalam, dia nggak tahu juga. Dia nggak ngerti juga apa beda-beda dari setiap hutang. So, apa yang ingin saya coba sampaikan adalah banyak orang di Indonesia, dan tentunya berlaku juga mungkin di luar negeri, saya tidak meriset luar negeri, banyak orang di Indonesia itu sangat pintar berhutang. Padahal mereka sendiri juga nggak tahu belajar ngutang dari mana. Nggak tahu. Dan kalau disuruh investasi, mungkin dia jelas. Kalau dia bilang, aduh saya nggak punya uang dan lain sebagainya. Jadi,
ketika sama-sama kita memiliki pilihan dari mana kita berhutang, mendapatkan kenikmatan di awal, hutang itu menjadi berkembang karena mendapatkan kenikmatan di awal. Yaitu ketika kita ngutang, kan kita barangnya udah di depan. Kita nyicil emas, ya emasnya udah di depan. Nyicil mobil udah di depan. Nyicil rumahnya udah di depan. Seolah-olah kita merasa menang. Berbeda dengan investasi. Kalau investasi, saya mau dana pensiun di belakang. Betul dong? Saya mau kaya dari saham. Bisa naik bisa turun tapi di belakang juga nanti ujungnya. Sehingga seketika itu, ketika kita baru belajar, kita bisa lebih mudah untuk mengerti dan mengenal hutang. Padahal sebenarnya kita nggak ngerti-ngerti amat untuk dasarnya. Yang kita tahu cuma ngutang itu enak karena barangnya saya terima di depan. Ini sangat fatal kalau kita gunakan dengan cara yang selebor. Oleh karena itulah kenapa banyak orang akhirnya seperti yang tadi Mbak Audrey bilang, ini bisa negatif. Betul, karena apa? Karena diawali dengan cara yang salah, bukan dengan cara yang benar. Ada orang yang salah paham dengan kata-kata saya. Kalau misalnya Mbak Audrey datang ke channel saya di YouTube, saya selalu bicara mengenai hutang dan saya seolah-olah mengatakan, hei hati-hati kamu hutang. Nggak selalu hutang itu baik, bukan properti itu tidak selalu adalah investasi. Lebih baik kamu ngekos aja. Tiba-tiba saya dianggap orang anti kemapanan karena saya tidak mau berhutang. Bukan, saya bukan tidak mau berhutang. Saya tidak mau seseorang menggampangkan berhutang. Nah, ini dia. Jadi mindsetnya harus diluruskan dulu ya, Mas Ryan ya. Betul. Dan juga kita sudah terhubung juga bersama Ola Nurlija. Halo, selamat sore Ola. Iya, ini gara-gara ternyata cicilan paket data saya belum lunas, jadi. Ini termasuk hutang juga nih, Mas. Kalau ini adalah kebutuhan pokok ini. Kalau yang datanya. Nah, tadi Mas Ryan Hisa bicara tentang hutang yang nggak boleh sembarangan ya, Mas Ryan. Tapi kemudian masyarakat lalu mencap pemerintah ini selebor gitu ya. Karena hutang luar negerinya makin membludak, makin tinggi, lalu dianggaplah pemerintah ini kurang terampil dalam mengelola keuangan. Nah, ini kita butuh dikasih insight juga nanti sebelum kita dibantu bagaimana bisa punya skill, bisa mengelola hutang, tetapi nanti kita sambung di sesi berikutnya karena ini penting banget. Kemarin dalam perbincangan bersama dengan narasumber kita dalam Business Talk, itu banyak yang khawatir. Terus kalau Indonesia nih utangnya banyak, berarti Indonesia secara ekonomi nggak bagus dong, karena utangnya mau bludak katanya begitu. Yes, boleh di-share ya Mas Ryan nih. Sekarang nih, sikat. Oke. Ntar lagi, Mas. Ntar lagi. Oh iya. Baik, smart listener, kami jeda dulu. Tetap bersama dengan kami dalam Smart Market Insight bersama dengan Mas Ryan Filbert, saya dan Audrey Joanna akan menemani Anda sampai tuntas nanti di jam 7 malam. Tetaplah bersama kami dalam Smart Market Insight, Learning, Sharing, and Getting Success. Kembali Anda ikuti Smart Market Insight bersama Ryan Filbert, inspirator investasi Indonesia. Oke, smart listeners, masih dalam Smart Market Insight bersama dengan Mas Ryan Filbert dan juga saya Audrey Joanna serta Ola Nurlija membahas tentang hutang ya. Jadi tadi kita sudah bahas di sesi pertama bahwa hutang itu sebenarnya nggak sepenuhnya negatif gitu. Karena ada juga yang positif. Nah, tadi juga sempat terpotong ya pertanyaannya Ola bahwa pemerintah ini kan masa-masa seperti ini mungkin banyak banget hutang nih ya ke luar negeri. Nah, ini kira-kira seperti apa Mas? Apakah memang Indonesia bakal nanti kacau nih karena terlalu banyak utangnya dan lain sebagainya? Mungkin bisa diluruskan Mas Ryan. Ya, oke, baik. Jadi gini, saya akan coba untuk berpikir secara sederhana bahwa kalau Anda menjadi seorang pebisnis, ada rule paling tinggi adalah bagaimana caranya tidak pakai uang pribadi, tapi bisa menghasilkan keuntungan dan berpendapatan. Benar, pernah nggak mendengar statement itu? Saya rasa kita semua pasti pernah mendengar statement bahwa
kalau kita bisa dalam satu level ketika kita berbisnis, maka kita bisa pakai duit orang lah untuk bisa mendapatkan keuntungan. Kan kita sudah punya skill. Ya kalau namanya pakai duit orang itu cuma ada dua pilihannya. Satu adalah diinvest, dua adalah kita berhutang. Nggak ada lagi skema yang lain, karena emang skemanya cuma itu. Ya kan? Nah jadi kalau misalnya kita berhutang, apakah salah? Ya tentu nggak salah. Selama apa? Karena dalam satuan level yang kita sudah kuasai, maka kita sebenarnya boleh melakukan hutang. Bukan tidak boleh berhutang. Yang tidak boleh adalah berhutang secara serampangan, spekulatif, dan akhirnya berakhir dengan semuanya dirugikan. Jadi, ketika kita berada dalam satuan negara, tentunya dalam berhutang itu tentu ada prosedur-prosedur yang harus ditaati. Dan juga kita bisa melihat yang namanya rasio keuangan. Contoh, kalau dalam pribadi kita berhutang, itu dalam kisaran 50% dari pendapatan, maka itu masih mungkin untuk bisa kita pinjam uang ke bank. Jadi misalnya nih, saya mau pinjam uang untuk beli mobil, pinjam uang buat beli rumah. Ketika saya punya cicilan adalah setiap bulan 5 juta, menurut cicilan yang dikeluarkan setelah bunga, dan saya punya penghasilan 10 juta, dan saya adalah single, maka saya kemungkinan masih mungkin untuk di-approve oleh si bank. Ryan, kalau misalnya saya sudah 7 juta, penghasilan 10 juta, kemungkinan ditolak. Karena itu sudah, rasionya sudah dalam kondisi yang berbahaya. Jadi jangan ditanya kalau 100% pendapatan, 100% untuk bayar hutang. Nah, itu berarti udah bablas. Oke. Kalau 30% itu yang dalam fase yang normal. Jadi 30% sampai dengan 50%, 50% sudah deg-degnya, 30-20% itu dalam satuan yang normal. Ini kalau kita bicara financial planning. Nah, sekarang kalau kita berbicara dengan skala negara, gampang. Jawabannya juga sama. Apakah sudah melakukan segala macam persyaratan dan juga mengikuti rasio? Kalau dari penilaian saya pribadi pada saat ini, bila saya salah juga mungkin tolong dikoreksi, nilai hutang dengan pendapatan kita kurang lebih sekitar 30%. Bahkan cadangan devisa kita juga kemarin sempat diinformasikan yang tertinggi. Jadi artinya sebenarnya ini masih dalam satuan yang normal. Toh, di negara-negara tetangga kita, kalau saya juga tidak salah, kita juga berada dalam Asia Tenggara ya. Kita juga adalah yang terendah, secara rasio, kita adalah terendah kedua. Dan kalau lupa, kalau Brunei atau apa saya juga lupa gitu. Tapi yang jelas adalah kita bukan yang paling banyak utang. Kalau tidak salah yang paling banyak utang sepertinya Singapura. Itu sudah 100% lebih. Kalau Jepang itu sudah 3 kali lipat dari rasio pendapatan. Jadi itu yang boleh mungkin disebut dengan bahaya. Kalau misalnya kita masih disebut dengan bahaya, apa tolak ukurnya? Kalau tolak ukurnya bukan dengan rasio, mungkin dengan tolak ukur apa? Saya kan orang eksak nih, walaupun seni rupa, tapi saya orang eksak nih. Saya orang rupa ekonomi. yang eksak gitu ya? Saya orang yang eksak. Jadi kita harus duduk dengan tolak ukur. Apa tolak ukur? Dengan apa yang dibangun. Kita membangun. Berarti apa yang kita hutangkan untuk membangun. Tapi untuk saat ini pandemi, untuk menyelesaikan pandemi, oh jelas dong. Kalau masyarakatnya dalam kondisi tidak sejahtera, tidak bisa dijaga, maka secara otomatis akan merusak tatanan dari perekonomian negara juga. Jadi pada posisi saat ini, kalau saya berpendapat hutang besar, hitungnya apa? Triliun-triliunannya. Oh, nggak boleh gitu dong. Itu namanya tidak melihat yang namanya rasio. Misal, kalau ada orang yang jajan satu hari 1 juta, mungkin akan terasa berat untuk seperti saya. Saya kan kerucu nih. Bisa tuh, Mas Ryan, kalau jajan sampai 1 juta satu hari. Siapa? Wah. Oh, muka. Oh iya. Audrey maksud aku. Oke. Iya. Kalau pesen dan belanja itu sampai 1 juta, luar biasa. Nggak apa-apa kalau pendapatan per menitnya 1 juta kan berarti buang 1 juta rasionya kecil sekali, Mbak. Oh iya betul. Iya dong. Ya, pendapatan per menitnya ya, Audrey yang real loh ya kamu ya. Ini seperti anggaplah lagi melawan Mark Zuckerberg atau Bill Gates lah gitu ibaratnya Mbak Audrey ini. Nah, jadi kita harus bisa membedakan. Kita kehilangan uang 1 miliar mungkin sudah bengek-bengek sama siap gantung diri. Tapi kalau untuk Jeff Bezos, pemilik Amazon, kehilangan 1 miliar rupiah, dia bilang itu uang memang pernah ada di rekening saya. Kenapa? Nolnya pun nggak kelihatan berkurang. Berarti rasio kan? Oh iya dong. Iya, jadi kita harus berbicara, jangan selalu berbicara nominal. Selalu saya bilang sama semua orang,
least kalau kita berbicara keuangan investasi, kita harus selalu berbicara dengan percentage. Sehingga kita menjadi cukup objektif. Meskipun belum tentu objektif juga loh. Tadi kan waktu menentukan 30 dan 50%, kita mungkin, apa sih kok 50%? Mungkin juga lagi ada analis bank yang saat ini mendengarkan kita, dia bilang, enggak, saya cuma 40%. Saya bisa 60%. Iya, itu ada subjektifnya, tapi lumayan. Daripada saya bilang angkat cicilan 2 juta, kalau angkat cicilan 2 juta bagi sebagian orang itu adalah suatu hal yang kecil. Ada sebagian orang itu udah segaji-gajinya. Ya. Gitu ceritanya. Oke. Tapi Audrey sendiri begitu mendengar catatan hutang luar negeri kita demikian besarnya sampai sekian ribu triliun, kita merinding ya Audrey ya, dan kemudian ini jadi bahasan yang menarik di kalangan pebisnis, Mas Ryan. Apalagi minggu kemarin kita bahas kan soal ini benar Indonesia masuk resesi nggak sih gitu. Tapi ternyata Mas Ryan luruskan yang benar tuh seperti apa. Nah ini ada efeknya nggak sih Mas bahwa utang luar negeri yang meningkat, lalu kemudian seolah-olah kami ini nih yang awam nih yang kemudian harus menanggung membayar hutang-hutang luar negeri itu benar nggak anggapan yang demikian Mas Ryan? Mohon diluruskan, garu-garu kepala kan. Nah ini masalahnya yang berkembang di masyarakat. Gini. Kita ini yang bayarin utangnya negara katanya begitu. Oke. Nah, sekarang gini, kita mari bayangkan kita ada di dalam suatu areal perumahan. Saya pertanyaannya gini ya, ketika kita berada dalam satu areal perumahan, apa sih ada biaya-biaya apa atas areal perumahan itu yang akhirnya tertanggung kepada kita? Security, keamanan, mungkin juga ada karena dia daerahnya clubhouse, ada clubhouse-nya, ada biaya kebersihannya, ada biaya untuk santunan duka cita, untuk apa, benar nggak? Secara tidak langsung, ketika kita berada di dalam satu daerah pun, yang paling kecil yang di dekat daerah rumah kita pun, tiba-tiba kita menanggung renteng untuk sebuah biaya-biaya yang sifatnya dipakai bersama. Ya dong. Sekarang saya mau tanya kembali, apakah kita sebagai seorang masyarakat yang ada di dalam Indonesia? Jawabannya pasti dong, makanya punya KTP. Ya. Berarti ada nggak sesuatu yang kita jalankan setiap hari dan terasa kita tidak bayar? Padahal kita sebenarnya harus membayar dengan tanggung renteng. Nggak ada, Ryan. Nggak ada. Kita kan bayar dengan urusan kepentingan sendiri. Oh serius? Memang nggak perlu ada aparat kepolisian? Tidak ada yang menjaga negara, TNI? Apakah juga tidak ada menteri-menteri? Atau yang paling sederhana adalah jalanan yang ada di depan rumah kita, itu mungkin adalah jalanan dari RT RW setempat ataupun jalanan dari developer kita. Tapi sudah nyampe dengan jalanan keluar daripada perumahan kita, itu menjadi jalanan bagi daerah kan. Lalu menjadi ada bagian dari negara dong. Ada namanya fasum dan fasos. Tidak ditanggung renteng. Apakah itu menjadi suatu hal yang make sense gitu? Ya nanti urusan negara, nanti urus sendiri kan. Negara ntar mau cari dari mana, silakan main slot di kasino. Kan nggak mungkin juga dilakukan seperti itu. Artinya sebenarnya memang dalam kita bernegara, itu ada sesuatu biaya yang ditanggung renteng. Dan tentunya yang namanya pembangunan jangka panjang, itu kan pasti harus dibiayai. Kalau tidak cukup dengan pendapatan, harus dibayar dengan cash flow melalui hutang. Logik sekali. Jadi hutang nggak selalu buruk. Saya dari awal loh, kalau misalnya saya tiba-tiba pada sesi kedua ini tiba-tiba ketika membicarakan pemerintah tiba-tiba saya bilang, oh hutang itu baik. Enggak loh, dari awal saya selalu bilang bahwa hutang tidak selalu buruk. Selama jelas digunakan untuk apa? Untuk membagi kesejahteraan masyarakat. Oh itu ada di Undang-Undang Dasar loh. Iya. Masa orang yang terlantar, yang misalnya juga dia tidak memiliki dalam kategori miskin, kita bilang, oh ya udah, itu kan derita kamu. Lah yang tanggung jawab ada di Undang-Undang Dasar negara. Negara juga pada akhir kan dapat dari pendapatan pajak kalau kurang. Bagaimana cara memainkan cash flow-nya? Sudah pasti dengan hutang. Itu sudah seperti perusahaan, itu sudah seperti diri kita sendiri dalam berumah tangga. Jadi rumah tangga itu adalah contoh kecil dari negara. Mohon maaf nih Mas Ryan, saya sama Audrey kan tahu yang kayak gimana berumah tangga aja. Monggo dilanjutkan ceritanya. Tapi kita jeda dulu kali ya, Audrey ya. Pancingannya mau Mas Ryan nih. Soal rumah tangga nanti kita bahas. Mungkin Mas Ryan bahas rumahnya, kami nanti ngebahas soal tangganya yang kita bawa ya. Ya, sama tegelnya. Pak listener dan sahabat yang bergabung, kami coba adakan survei kecil-kecilan ya. Kita pengen tahu pendapat dari Anda ya.
Anda sendiri apakah sepanjang dari Januari ya Audrey sampai dengan Agustus ini, apakah Anda punya kewajiban untuk bayar hutang? Kalau ada, sebutkan saja. Iya, berhutang gitu ya. Ini untuk apa? Usaha, pendidikan, kesehatan atau apa? Anda sebutkan aja itemnya. Kita bahas di sesi berikutnya bagaimana kemudian kita saran juga dari Mas Ryan bagaimana kita bisa keluar dari jerat hutang kalau misalkan sudah sampai terjerat gitu kan. Boleh dikirim jawabannya ke 0812 11 12 59, ketik nama Anda kemudian spasi jawaban ya, dan kami tunggu sekali lagi di 0812 11 12 959. Kami jeda sesaat. Tetaplah bersama kami dalam Smart Market Insight, Learning, Sharing, and Getting Success. Kembali Anda ikuti Smart Market Insight bersama Ryan Filbert, inspirator investasi Indonesia. Oke, Smart terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dalam Smart Market Insight, dan masih kami tunggu respon Anda sore hari ini. Untuk Anda yang mungkin ingin berpartisipasi sore hari ini, silahkan kirimkan di 0812 11 12 959. Pastinya jawab pertanyaan kami ya, kira-kira dari kurun waktu Januari sampai dengan September ini Anda aktif berhutangkah atau tidak, dan Anda bisa ceritakan sedikit kira-kira Anda berhutang ke sektor apa, seperti pendidikan, kesehatan, atau lain sebagainya, seperti itu. Oke, nah bicara tentang hutang tadi, barangkali ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu di benak kita. Sebelum kita minta nanti Mas Ryan membantu kita, kemudian bagaimana mengelola hutang, hutang kan tetap harus dibayar, tapi kemudian bagaimana proses supaya kita bisa selesaikan hutang lah, kira-kira begitu pinjaman-pinjaman itu. Hiza, ada pertanyaan atau catatan yang mau disampaikan kepada Mas Ryan, silakan. Oke, nah kita kan masih ngomongin tentang Indonesia dulu nih ya Mas ya. Tadi kan kita membahas tentang utang Indonesia. Nah, kira-kira kalau dilihat dari performance-nya nih akhir-akhir ini, kita sanggup nggak sih untuk membayar, dan untuk kita masyarakat awam dampaknya seperti apa ketika Indonesia berhutang kepada tetangga kita? Oh, kita posisinya kalau dengan kondisi hutang kita ini kan sebenarnya bukan hanya kepada tetangga ya. Jadi artinya bukan hanya kepada negara mungkin di Asia Tenggara saja gitu ya. Nah, sebenarnya yang lebih kita pikirkan adalah kalau ditanya kemampuan membayar hutang, kita bisa lihat ada yang namanya rating kredit. Kan ada ya. Kalau di negara kita kan ada yang namanya orang perusahaan menerbitkan surat hutang, kita masih dalam kondisi yang hutang yang sehat. Secara dunia tuh kita dalam kondisi hutang yang sehat. Dan lagi pula juga kalau kita perhatikan dengan kekhawatiran bahwa kita ini tidak mampu membayar, sebenarnya kita ini memiliki kondisi yang berbeda, dan ada orang dalam keuangan itu namanya forecasting, jadi melihat ke depan. Pertama, kita diuntungkan dengan yang namanya demografi. Selalu deh kalau bicara dengan orang makro gitu ya, karena saat ini kan kita masuknya makro, mikro tuh. Kalau makro negara, mikro diri sendiri, bagaimana melunasi utang itu kan pasti mikro. Nah, jadi kalau kita lihat forecasting bahwa negara kita ini punya pertumbuhan penduduk yang bagus, kita adalah negara yang mayoritasnya banyak diuntungkan karena banyak anak-anak muda. Anak-anak muda ini produktif. Kalau dia produktif itu artinya dia akan menjadi objek pajak, ya dong? Kan dia menjadi wajib pajak dong. Dia ketika menjadi wajib pajak, dia akan membayar pajak. Secara otomatis kan wajib pajak membayar pajak berarti menjadi pendapatan bagi negara. Pendapatan negara ini dijadikan sebagai untuk pembangunan dan juga untuk membayar dari hutang-hutang tersebut. Jadi secara kita lihat kondisi kita ini dalam kondisi yang aman saja sebenarnya. Tapi kalau ditanya, Pak, kalau dalam COVID begini loh, ini extraordinary, tapi kita masih bagus dengan 5% dibandingkan Amerika yang walaupun petantang-petenteng minus 30%, tapi seperti pasar modalnya seperti lompat nggak tahu di mana naik terus. Itu kita dalam kondisi yang sama. Jadi gini, kita harus bisa bedakan kenaikan, misalnya contohnya ini. Kalau ada orang yang bilang bahwa kok perekonomian memburuk tapi pasar modal membaik, itu berarti anomali. Ya, anomali, ya. Anomali. Nah,
semakin buruk sebuah perekonomian tapi pasar modal semakin naik, ini bakal disebut sebagai bubble. Jadi harus selalu sinergis. Nah, kalau kita pada saat ini kan sebenarnya pertumbuhan ekonomi kita memang betul dalam negatif, di mana itu sudah terjadi pada seluruh negara juga mengalami akan berhadapan dengan hal yang sama. Tapi kita dalam kondisi yang kecil, dan itu artinya kita masih menjadi suatu hal yang nilai plus buat negara kita sebenarnya dengan kita melihat kondisi kita saat ini. Jadi kalau saya masih yakin dengan kondisi perekonomian kita. Jadi kalau misalkan ada yang menganggap bahwa kita nih buruk banget, terus ini jadi bahan pembicaraan di mana-mana, itu terima kasih nih Mas Ryan meluruskan hal itu ya, tentang bagaimana kondisi ekonomi Indonesia dan kemudian dampaknya terhadap kita. Mas Ryan beralih tadi, kalau Hisa sudah nanya soal Indonesia ini performance ekonominya kayak gimana, punya kemampuan bayar. Nah, gimana sih gitu ya? Caranya kita ini gitu ya Mas, yang mungkin udah terjerat hutang gitu ya, karena kondisi pandemi kita mungkin jadi berhutang ke sini, berhutang ke situ gitu ya. Ini kan jeratan hutangnya tuh bisa membuat tuh nggak bisa tidur nyenyak dan nggak enak makan. Nah, saran nggak gimana itu mengelolanya supaya kita bisa keluar dari situasi ini, Mas Ryan? Iya, pertama harus disyukuri bahwa Anda ketika berhutang dan tidak bisa bayar ataupun sudah mulai sulit bayar itu masih mulai nggak bisa tidur, nggak enak makan. Itu bagus. Kenapa? Artinya karena syukur ya. Iya, karena Anda masih memiliki moral itu yang bagus ya, artinya masih moral yang bagus. Harus. Itu namanya tanggung jawab. Itu bagus. Nah, sekarang kalau Anda memang bertanggung jawab, harus kita ambil beberapa langkah strategis. Satu, apakah Anda saat ini benar-benar sudah tidak mampu? Kalau sudah tidak mampu, tolong lambaikan bendera putih. Ya, pergi ke tempat yang berhutang, bilang saya dalam kondisi yang sulit pada saat ini. Tolong saya dihapuskan dulu dong untuk yang namanya bunga dan denda-denda. Negosiasilah. Ini untuk yang sangat basic ya, jangan berbicara dari sudut pandang pebisnis. Kalau sudut pandang pebisnis itu kan berarti dia bisa saja melakukan tawar-menawar. Selama ini saya ternyata sudah membayar bunga begitu banyak loh. Saya mau melakukan renegosiasi. Intinya adalah negosiasi. Negosiasi itu bisa dimulai dengan menghapus bunga dan biaya keterlambatan. Yang kedua, negosiasi itu adalah bagaimana cara memperpanjang pokok yang mau dilunasi. Oh, saya mampunya saat ini cuma 200.000, saya mampunya cuma 500.000. Ataupun juga Anda bisa minta yang namanya potongan pokok. Nah, kalau potongan pokok ini biasanya ilmunya sudah tingkat tinggi. Kalau tidak tingkat tinggi berarti sudah lama macet juga. Karena yang ngutangin udah bilang, ya udahlah hilang deh, mau dibayar berapa sih? Nah, itu intinya adalah satu, menyerah kalah dulu dan tapi bertanggung jawab. Oke, saya memang kesulitan, ngaku dengan baik, lebih baik, dan habis itu lakukan restrukturisasi dan juga minta dengan pengampunan, pengurangan. Nah, 3 step itu. Nah, kalau misalnya Anda masih punya yang namanya aset, maka Anda lihat aset Anda ini. Apakah aset ini sebenarnya bisa dilikuidasi atau dijual untuk menutupi hutang? Intinya objektifnya adalah menolkan dulu. Jadi harus dengan keadaan kapal ombang-ambing nih adalah nolkan dulu. Mengenolkan ya, Mas Ryan ya. Nolkan. Tapi ingat, jangan sampai menjual aset tapi tidak menyelesaikan hutang. Ini harus pertimbangannya ekstra. Jangan sampai sudah nggak punya apa-apa, aset sudah dijual, hutang masih banyak, lebih baik di renegotiate dulu kalau gitu. Karena nggak menyelesaikan masalah. Ingat, tujuannya adalah menyelesaikan masalah, bukan mengurangi. Kalau mengurangi itu lebih baik dengan restrukturisasi. Gitu. Oke. Jadi bahasa-bahasa keren yang kita restrukturisasi hutang maksudnya gitu ya. Meninjau ulang gitu ya. Nanti bayarannya berapa gitu ya, Mas Ryan. Minta ampun lah dan tolong dong dipanjangin biar napasnya agak panjang. Jangan dicicil 12, saya cicil 48 lah. Kan negosiasi ulang gitu ya tentang bagaimana kemudian bayarannya. Pak, kalau bicara tentang tadi tuh ngomongin soal utang dan bagaimana kan Mas Ryan mengatakan kenali kondisi kita nih pada saat ini.
benar-benar terpuruk gitu ya, atau sebenarnya kita masih bisa bernapas atau kayak gimana? Apakah semua kalau misalkan kita berhutangnya kepada platform kayak bank gitu ya, zaman online itu kayak gitu-gitu sedia ya masih untuk diajak bernegosiasi? Wah, ini sudah arahan dari Bapak Presiden. Jadi arahan dari Bapak Presiden kan adanya kelonggaran dalam membayar hutang ataupun dalam menunda pembayaran hutang. Jadi menurut saya dalam kondisi pada saat ini industri keuangan itu bukan artinya siap nggak dibayar loh. Ingat, kalau Anda tidak bayar, industri keuangan kenapa-napa akibat semua tindak tanduk kita, beredelnya kembali lagi kepada negara makin berat, ya dampaknya sistemik balik lagi ke kita. Jadi saya suka dengan kata-kata sudah tidak bisa makan, tidak bisa tidur karena ada hutang. Itu sebenarnya bagus karena itikat kita sama-sama mau menyelesaikan. Ada orang yang bablas sekalian pindah rumah, hilang, ganti KTP, berubah namanya jadi siapa gitu. Itu namanya udah ceritanya sudah ganti KTP ya? Ganti KTP berubah nama gitu ya? Nah itu lagi ngetren tuh kan kemarin yang ketangkap kan? Iya. Oke, Mas Ryan dan juga Auda, nanti kita sambung ya. Mungkin udah ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk atau komentar, nanti kita bahas. Smart Listener, masih ada satu kesempatan di satu sesi yang terakhir menemani Anda malam hari ini. Gimana kemudian kita menyikapi hutang? Mulai dari hutang negara tadi kita sudah dilain. Ternyata jangan parno dulu nih. Kalau orang ngomongin mana hutangnya Indonesia banyak banget katanya. Wait, tunggu dulu. Jangan-jangan kita juga ngutang, uang keluarga kita ngutang ya kan? Jadi gitu dong ya, hutang sangat dekat sekali dengan kehidupan kita. Oke, kita sambung dan pertanyaannya tadi Anda nggak sempat dengar adalah apakah dari periode Januari sampai dengan Agustus Anda punya aktivitas hutang? Sebutin aja salah satunya. Kalau ada 10 ya satu aja lah ya. Apakah itu hutangnya untuk pendidikan, untuk konsumsi kah, untuk kesehatan atau apa begitu? Anda boleh kasih jawabannya, sebutkan nama, kemudian kota, lalu usia dan jawaban. Dikirimnya ke 0812 11 12 959 kami bisa. Tetaplah bersama kami dalam Smart Market Insight, Learning, Sharing, and Getting Success. Kembali Anda ikuti Smart Market Insight bersama Ryan Filbert, inspirator investasi Indonesia. Oke, listeners, menyambung perbincangan kita mengenai hutang di sore hari ini masih bersama Mas Ryan Filbert, dan ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Mas. Kita jawab dulu ya. Oke. Ini dari Ibu Eni yang ada di Yogyakarta, yang bertanya kira-kira prioritas untuk melunaskan hutang itu seperti apa, Mas? Apakah yang jumlahnya banyak dulu, yang rentang waktu, tenggat waktunya yang paling dekat, atau gimana, Mas? Mungkin bisa dijelasin ya. Baik, ada banyak pandangan ya, tapi kalau dari saya adalah saya selalu mencoba untuk menyarankan melunasi hutang dari yang bunganya paling besar. Bunganya, oke. Iya, kenapa? Karena bunga yang besar itu seperti kita lagi niup balon yang ada bocornya. Kalau bocornya makin besar kan berarti harus ditambal lebih dulu daripada yang kecil. Iya. Karena akan membuat nafas kita kehabisan kalau bocornya ternyata besar. Bisa jadi Anda memiliki yang bunganya besar tapi pada banyak tempat sehingga kelihatannya kecil-kecil. Jadi harus ditambal dulu dari yang bunganya besar. Setelah itu baru mulai dari yang nominalnya besar. Seperti itu. Kalau misalnya mau dibalik, wah saya nggak mampu yang nominal besar, nggak apa-apa. Yang penting bunganya besar sudah lewat dulu, baru ambil dari yang mungkin yang nominalnya kecil. Seperti itu. Jadi tidak ada aturan resmi dan bakunya. Ini adalah best practice ya, berdasarkan pengalaman. Saya juga orang yang dulunya berani sekali bermain dengan hutang. Saya pernah cicilan waktu saya umur 22 tahun. Waktu saya umur 22 tahun itu cicilannya pun sampai 100-200 juta per bulan. Wow. Wow. Dulu. Challenging ya? Challenging. Ya, ada. Nggak bisa tidur ya, Mas ya? Dulu nggak. Dulu memang ngeri. Tiap kali akhir bulan itu kita juga takut. Yang bunganya paling besar dulu ya, Mas Ryan. Biasanya, Mas, biasanya produk-produk apa sih yang, maksudnya dalam sektor berapa yang biasanya bunganya itu besar, Mas, yang
konsumtif atau kalau yang pinjaman-pinjaman lain itu termasuk golongan bunga besar. Oke, Kartu yang bunga kredit gitu-gitu. Oke, yang bunganya besar itu adalah yang tidak memiliki jaminan. Pasti bunganya besar. Oh, oke. Oke, jadi Ya, yang memiliki jaminan itu Pantes ya besar. bentang ya Mas ya, memikirkannya ya. Lalu habis itu masuk ke dalam pinjaman yang sifatnya konsumtif. Kredit panci, ya, habis itu mungkin untuk kendaraan itu besar karena dia fix. Lalu baru geser ke misalnya ke perumahan gitu ya. Lalu juga kan ada pinjaman berbasis syariah ya. Kalau berbasis syariah ini yang walaupun secara apple to apple dengan yang konvensional itu sebenarnya cicilannya lebih besar, namun ada beberapa kemudahan, misalnya bisa dilunasi dipercepat. Nah, hal-hal seperti ini itu bisa meringankan Anda. Kenapa? Karena perlunasan percepat itu pun sebenarnya ada biayanya yang harus dibayar. Jadi itu harus bisa menjadi pertimbangan buat kita. Kira-kira begitu. Oke. Kita lanjut lagi baca yang sudah masuk ya, respon sore hari ini Ola dan juga Mas Ryan. Ini dari Cynthia yang ada di tidak menyebutkan lokasi ya. Kalau saya saat ini berhutang cicilan handphone, Mas. Nah, ini mungkin untuk kebutuhan ya. Selanjutnya ada dari Mas Andri yang ada di Palembang, cicilan cicilan asuransi dan juga rumah. Nah, ini kalau misalnya asuransi, apakah memang terhitung hutang kah atau gimana, Mas? Nah, ini menarik ya. Jadi yang namanya asuransi itu sebenarnya adalah biaya, tergantung ya, kemungkinan besar maksudnya adalah unit link. Kalau saya tangkap adalah sesuatu yang setiap bulan itu sebenarnya tidak boleh dijadikan sebagai strukturnya, nggak boleh hutang. Tapi itu sebagai biaya. Dan ada kalau unit link itu pasti ada investasinya. Jadi posisi seperti ini harusnya masuknya ke dalam struktur biaya dan sebagian dimasukkan ke dalam struktur investasi. Kalau hutang untuk rumah ya mungkin itu masuknya sebagai hutang ya, benar ya. Tapi tadi ketika ada yang mencicil handphone, mungkin coba menjadi bahan refleksi buat kita. Satu, apakah kita membeli handphone sesuai dengan keperluan? Atau kita beli handphone asal untuk kegayaan? Kalau sudah ngutang biasanya loh, bukan artinya salah ya, bukan artinya pasti, tapi adalah kemungkinan besar karena mau meningkatkan gaya. Karena yang bisa dibeli tanpa hutang itu mungkin speknya kurang gaya. Nah, kalau misalnya sampai terjebak dengan gaya, ingat 1 tahun kemudian handphonenya itu nilainya sudah belum tuh separuh loh. Bisa jadi belum selesai dicicil sudah ganti handphone baru loh. Lunas gitu ya, londeknya hutang udah keburu rusak gitu ya, Mas. Betul. Jadi harus hati-hati nih kalau ketika berbicaranya adalah handphone. Bukannya salah dalam berhutang handphone, karena misalnya membutuhkan spek tinggi karena pekerjaan menggunakan handphone. Iya, itu sah saja gitu. Jadi hati-hati nih dalam menyikapi yang namanya cicilan untuk produk barang teknologi. Itu bisa jadi belum nyampe 1 tahun, masanya sudah habis tapi masih harus nyicil, kan sakit hati. Satu lagi yang terakhir mungkin ya. Baik. Ini tidak menyebutkan namanya, tapi saya sedang terlilit 3 pinjaman online dan sekarang saya dalam fase gali lubang tutup lubang nih, Mas. Nah, ini nih. Inang itu gimana, Mas Ryan? Nah, ini yang repot kalau sampai gali lubang tutup lubang, karena semakin digali, lubang yang ditutup galiannya makin besar loh. Ya. Karena kan kita akan membayar dari satu tempat, kita akan membayar dengan bunga dan keterlambatan. Kita pindah ke satu tempat, semula lancar, kita nggak mampu lagi, maka kita akan cari tempat lain. Nanti makin hari makin besar, walaupun dimulai dengan yang kecil, makin hari makin besar. Inilah perbedaan dasar dari hutang dan investasi. Hutang makin hari akan semakin besar kalau tidak diselesaikan. Investasi ketika kita mulai dengan kecil, pada akhirnya nanti akan menjadi besar. Karena investasi itu menaik nilainya. Jadi bila Anda tadi yang bicara mengenai yang hutangnya sedang digali lubang tutup lubang, mendingan di-cut dengan renegosiasi, dinegosiasikan. Hadapi, bilang kita tidak bisa, saya minta tolong dihapus, saya mungkin terkena dampak daripada COVID, maka ya bisa jadi loh, saya bisa bukan ngajarin bagaimana cara membuat alasan ya. Anda bilang, lalu saya minta untuk diperpanjang. Berapa kemampuan Anda? Tinggal dinegosiasi berapa kemampuan Anda.
Itu cuma bagaimana cara Anda mempertahankan posisi dan membuktikan bahwa Anda memang dalam kondisi tidak mampu. Jangan dengan digali lubang tutup lubang. Saya punya banyak cerita yang kayak gitu dan tidak berakhir dengan happy. Oke. Berakhir dengan air mata ya Mas Ryan. Wah, itu panjang. Dengan air mata, nggak bisa Kehilangan semuanya. makan dan nggak bisa nyenyak gitu ya. Yes. Oke, itu aja WhatsApp sore hari ini, dan mungkin karena kita sudah mau berakhir ya Oke. perjumpaan kita Mas Ryan Karena ya. waktunya udah menunjukkan kita mau harus segera mengakhiri. Mas Ryan, kita butuh catatan penting. Masyarakat Indonesia kan kita kenal, atau kami sendirilah gitu ya, sebagai masyarakat konsumtif yang ingin sekali segera menikmati kenikmatan itu sekarang gitu ya. Kalau enggak kayaknya males gitu loh. Maunya sekarang lah gitu ya. Kalau bisa sekarang, apa nanti gitu. Apa yang bisa Mas Ray sarankan supaya lebih disiplin lagi dalam hal mengelola keuangan? Belajar dari Indonesia punya hutang besar, ya Indonesia punya kemampuan bayar gitu ya. GDP-nya juga tinggi. Bagaimana dengan kami, saran buat listener? Silahkan Mas Ryan. Baik, kalau dari saya ya, dalam pengalaman hidup saya juga pandai saya pandai berhutang. Awalnya saya bukan pandai mengelola hutang, saya pandai berhutang dan pandai mengelabui laporan keuangan sehingga saya bisa dapat plafon yang lebih tinggi. Nah, itu ceritanya jangan diceritain, itu adalah suatu hal yang tidak boleh ditiru. Tapi itu boleh nanti dibocorin nggak? Nggak boleh. Lebih baik cari hal positifnya. Jadi gini, saya ternyata mendapati kata-kata opa saya itu tidak salah. Bila kamu tidak mampu, lebih baik jangan berhutang. Yang kedua, setelah mengikuti aturan nomor 1 dari opa saya melanjutkan dengan kedua. Cobalah menjadi seorang yang berinvestasi dan menabung dulu untuk mendapatkan sesuatu. Jangan pernah merasa ketika kita mau membeli barang, kita selalu merasa bahwa kita akan kehabisan barang itu. Sehingga kita maksakan diri untuk mendapatkan barang itu sekarang. Itu tuh tidak. Masa itu selalu ada. Jadi mulailah dengan aturan kedua, mulailah dengan mengumpulkan duit, menghimpun dana, mulailah berinvestasi dan menabung untuk mendapatkan barang. Yang ketiga, ketika sudah lebih ahli dan mulai mengenal yang namanya hutang itu seperti apa dari permukaan dari luar, maka Anda bisa memanfaatkan hutang secara lebih keren. Misal, Anda ngutang panjang tapi nggak bayar bunga. Jadi benar-benar ngutang sama orang yang nggak kenal tapi nggak bayar bunga. Dua, Anda ternyata bisa menggunakan industri-industri perbankan ini yang mengasih kita kredit itu ternyata dengan tujuan untuk produktif dan bisnis. Itu sah. Tapi kalau dimulai dari berhutang duluan, kita ketika salah kita tidak bisa berbelok. Jangan lupa loh, ketika kita sudah punya hutang, kita mau keluar dari kerjaan kita pun nggak berani loh. Karena kita takut dengan berbagai macam tantangan ke depan yang sifatnya spekulatif. Jangan memborgol diri Anda di awal. Jangan memborgol diri Anda di awal. Itu yang penting. Oke. Wow, banyak ya yang kita dapatkan sore hari ini. Mantap ya, Audrey ya, saran dan masukannya ya. Oke, kita jadi lebih tenang untuk berhutang. Salah. Untuk menabung dan berinvestasi. Mindsetnya yang diperbaiki. Mas Ryan, thank you banget, sehat-sehat. Berdua kompak sekali, Audrey dengan Mas hijau-hijau saya sebagai mbaknya ya. Jadi Anda tahu mbaknya. Saya ada pinknya loh. Oh iya. Oke, minggu depan kita akan jumpa kembali smart listener dan sahabat yang bergabung. Terima kasih banget untuk malam hari ini Anda bersama dengan kami. Kami Pak Teman Nurlinja. Saya Audrey Joanna. Dan saya Ryan Filbert. Sampai jumpa minggu depan. Kami pamit. Selamat malam dan sampai jumpa. Bye. Baru saja Anda simak Smart Market Insight bersama inspirator investasi Indonesia, Ryan Filbert. Smart Market Insight, learning, sharing, and getting success. Terima kasih dan sampai jumpa.